Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Haryadi dari kelas A2, nomor stambuk 034/2019-0080. Di sini saya akan presentasikan hasil dari makalah saya yang bertemakan yaitu perencanaan dan perancangan arsitektur berkelanjutan yang pasar tradisional yang ada di Siwa, Kabupaten Wajo. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu adalah pengertian redesign. Pengertian redesign menurut American Heritage Dictionary pada tahun 2006, redesign means to make a revision in the appreciation of function of, yang dapat diartikan membuat revisi dalam penampilan atau fungsi. Dan yang kedua, pengertian pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil, dengan proses jual beli dagangan melalui tawar-menawar. Yang ketiga yaitu arsitektur modern. Arsitektur modern dalam Fathur Ramadan dikutip dari Sbahuddin 2014. Arsitektur modern adalah sebuah sesi dalam perkembangan arsitektur. Lebih memikir di mana ruang menjadi objek utama untuk diolah. Jika pada masa sebelumnya, arsitektur lebih memikirkan cara mengolah kaset, ornamen, dan aspek-aspek lain yang sifatnya berkualitas fisik. Maka pada masa arsitektur modern, kualitas non-fisiklah yang lebih dipentingkan. Fokus dalam arsitektur modern adalah bagaimana memunculkan sebuah ruang naratif, kemudian mengolah dan mengelaborasinya sedemikian rupa, sampai akhirnya diartikulasikan dalam bangunan elemen-elemen ruang secara nyata. Yang kedua, tinjauan lokasi perancangan pasar tradisional Siwa. Pembahasan kali ini yang pertama yaitu luas tapak perancangan. Pada lokasi tapak pasar tradisional Siwa ini memiliki dua zona terpisah yang dibatasi oleh jalan penduduk, yaitu zona pertama berada di tepi jalan raya Poros Sengkang Palopo dengan luas area sebesar 4.081 meter persegi atau sama dengan 0,408 hektar. Kemudian zona kedua dengan luas 9.976 meter persegi atau sama dengan 0,997 hektar. Maka luas total lahan sebesar 14.057 meter persegi atau sama dengan 1,4 hektar. Di pasar tradisional Siwa ini juga berbatasan dengan bangunan-bangunan ruko. Di bagian arah utara berbatasan dengan Jalan Cempeda, dan arah bagian timur berbatasan dengan Jalan Tucami. Selain itu, untuk arah selatan pasar Siwa berbatasan dengan Jalan Poros Sengkang Palopo, yang merupakan jalan arteri yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan arah barat pasar Siwa berbatasan dengan Jalan Tendrisau. Sementara batas antara dua area pasar ini dibatasi dengan Jalan Andi Tindri. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi ruang pada tapak.
Pada tapak terdapat 3 pembagian fungsi ruang penjualan, yaitu ruko, kios, dan los. Berikut ruang bangunan untuk area ruko berwarna kuning, sedangkan untuk fungsi bangunan area kios berwarna biru. Dan fungsi bangunan area los berwarna merah. Untuk keterangan kondisi pembagian area penjualan pada pasar Siwa sebagai berikut. Fungsi ruko. Pada area ruko memiliki luas sebesar 4.354,25 meter persegi. Tetapi ada 2 zona ruko terpisah yang dibatasi oleh Jalan Andi Tenri, yang seperti pada gambar berikut. Nah, untuk zona 1 merupakan ruko yang sudah difungsikan sebagai hunian penduduk, sehingga bangunan sudah tidak teratur bentuknya, sehingga keberadaan bangunan pasar tidak terlihat dari jalan poros Sengkang Palopo. Kemudian, untuk zona 2 memiliki bentuk yang sederhana dan belum difungsikan sehingga bangunan menjadi rusak dan tidak terata. Inilah gambar yang pertama, rukonya 2. Kondisi ruko pada pasar Siwa ini memiliki 2 tipe ukuran yang berbeda. Untuk ruko zona 1 memiliki ukuran yang lebih panjang dibandingkan ruko zona 2. Yang kedua, fungsi kios. Untuk area kios memiliki 286 unit dengan 2 tipe ukuran. Tipe pertama dengan ukuran 3x4 dan tipe kedua yaitu 3x3 meter. Ya, inilah kondisi kios di dalam pasar tradisional Siwa. Beberapa kondisi kios telah rusak karena terbengkalai. Selain itu, penataan kios di dalam bangunan dengan menggunakan pola grid. Kios ini juga dihubungkan oleh jaringan sirkulasi yang berupa pola grid. Lanjut pembahasan, yaitu pengolahan tapak. Berdasarkan hasil analisis kondisi area tapak pada bab sebelumnya, maka dari hasil analisis tersebut menjadi acuan pertimbangan perancangan pasar tradisional Siwa di Kabupaten Wajo. Hasil dari pertimbangan tersebut diaplikasikan dalam tapak, menghasilkan pola tapak yang sesuai dengan kondisi sekitar. Luas lokasi redesain pada pasar tradisional Siwa adalah 14.057 meter persegi atau sama dengan 1,4 hektar. Sedangkan luasan ruang bangunan secara keseluruhan adalah 13.608,884 meter persegi. Baiklah, inilah pendekatan desain terhadap tapak dengan berbagai pertimbangan dari berbagai elemen. Yang satu, pemberian vegetasi di sekeliling bangunan ruko sebagai pembatas pedestrian antara pengendara. Selain itu berfungsi sebagai penuduh untuk jalur pedestrian. 2. Pemberian gerbang masuk dan keluar pada kawasan pasar sebagai penanda. 3. Bangunan utama diorientasikan ke jalan raya poros karena memiliki view yang cukup baik, dan fasad pada bangunan dikonsep lebih terbuka agar terkesan welcome terhadap pengunjung. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan ruang dan penzoningan ruang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bangunan di zona 1 terdiri dari fungsi ruko, kios, dan basemen parkir.
Kemudian di zona 2 terdiri dari fungsi kios, ruko, penunjang, utilitas, dan pengelola. 5. Adanya jembatan penghubung antara bangunan agar memudahkan aksesibilitas pengunjung pindah dari zona 1 ke zona 2. Yang keenam, main entrance diletakkan di dekat jalan raya poros agar mempermudah dalam pencapaian ke bangunan pasar. Yang terakhir, penataan landscape pada tapak di sekitar bangunan utama dan memberikan pelataran outdoor yang difungsikan sebagai kegiatan-kegiatan festival ataupun pameran. Setelah mengalami berbagai pertimbangan, maka gagasan desain perancangan pada tapak adalah seperti pada gambar berikut. Area masuk kendaraan pengelola. Letakkan landscape. Inilah hasil dari pertimbangan gagasan desain perencanaan pada tapak. Yang keempat, pengelolaan bentuk. Tujuan dalam perancangan bentuk bangunan yaitu untuk menciptakan bentuk yang ekspresif sesuai dengan fungsi masing-masing bangunan. Setelah mengalami berbagai pertimbangan, maka gagasan desain perancangan pada tapak seperti pada gambar berikut. Inilah gambar pasar yang berada di Siwa, Kabupaten Wajo. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.